Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini akhirnya sebuah smartphone yang saya tunggu-tunggu udah datang. Ini saya beli udah cukup lama, mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu, tapi dia baru datang. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Diar dari Diarcom yang sudah saya mau repot-repotin untuk titipin barang yang satu ini, barang yang katanya beli smartphone bonus kamera atau sebaliknya kamera bonus smartphone, dan ini memang susah banget untuk dibeli. Jadi saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Om Diarcom. Dan perkenalkan, ini adalah Sony Xperia 10 Mark II yang akhirnya udah bisa saya unboxing setelah sekian lama menunggu. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka ya. Kalau dari segi packagingnya, dia sama dengan Sony Xperia 10 Mark II yang kita review beberapa minggu kemarin. Jadi boxnya polos putih aja. Dan dari segi packaging saya tidak bisa menemukan sesuatu yang spesial dari Sony Xperia 1 Mark II ini. Padahal harganya lumayan gila harganya ini ya. Dan mungkin karena udah lewat bea cukai ya, jadi plastiknya udah nggak ada, boxnya udah nggak ada plastiknya. Jadi maaf kalau dari segi experience unboxingnya jadi kayak kurang gimana gitu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Dan di dalamnya ada HP-nya sendiri, yaitu Sony Xperia 1 Mark II. Wah, ini HP atau remote TV ya, karena rasionya dia panjang banget, 21 21:9, dan kita taruh di sini dulu. Kemudian kita dapat kitab-kitab seperti biasa, kemudian juga charger yang hampir sama dengan Sony Xperia 10 Mark II kemarin. Untuk outputnya, apakah dia lebih besar sekarang? Untuk outputnya dia bisa maksimalnya itu 12 volt dengan 1500 mAh, jadi sekitar 25 watt. Wah, ini cukup menarik. Yang kemarin itu kalau nggak salah cuma 10 watt, yang 10 Mark II, yang 1 Mark II ini kita dapat 25 watt. Jadi lebih baik lah ketimbang yang seri kemarin. Kemudian di dalamnya ada kabelnya ini udah Type C seperti biasa. Kemudian ada earphone. Wah, masih dapat earphone ya. Karena untuk Sony Xperia 1 Mark II ini juga masih ada audio jack-nya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk HP-nya sendiri ya, biar nggak terlalu lama juga, karena saya mungkin akan sedikit berlama-lama di bagian kameranya, karena banyak yang bilang kalau Sony Xperia 1 Mark II ini adalah sebuah smartphone bonus kamera atau kamera bonus smartphone. Oke, jadi sekarang langsung aja kita kletek ya di bagian depannya ini biar nggak refleks. Nah, ini Sony Xperia 1 Mark II, gila ya, dia panjang banget. Dan menurut saya mungkin buat beberapa orang nggak suka dengan rasio yang seperti ini, tapi kalau saya pribadi sih suka. Kenapa? Karena kalau digunakan dengan satu tangan masih cukup enak kalau misalkan digunakan untuk ngetik. Ya, resikonya memang rasionya lebih memanjang, atau kalau bahasa modelnya itu kutilang, kurus tinggi langsing. Kemudian di bagian belakangnya sama seperti seri Nokia 8 Sirocco kalau nggak salah ya, dia lensanya bekerja sama dengan Zeiss. Jadi di bagian belakangnya ini ada tulisan Zeiss seperti ini. Kemudian warnanya sih hitam-hitam glossy seperti ini. Jadi ini kaca, dan kayaknya sih kalau tangan saya, nah seperti ini, dia bakalan langsung cepet nempel untuk fingerprint. Dan untuk kameranya ini sebenarnya ada 3, dan ketiga-tiganya ini memiliki resolusi 12 megapiksel. Jadi 12 megapikselnya lensa wide, 12 megapikselnya lagi telefoto, dan 12 megapiksel ultra wide. Tapi juga ada satu lagi di sini 0,3 megapiksel untuk sensor depth atau TOF 3D. Dan kalau dari segi desain, jujur aja entah kenapa saya suka banget dengan desainnya Sony Xperia 1 Mark II ini, karena masih terlihat Sony banget gitulah dengan rasionya 21:9. Jadi perbedaannya dengan flagship di Android lain itu masih cukup terasa atau masih memiliki ciri khas. Kemudian di bagian atasnya juga masih ada audio jack, dan juga di sini ada mic. Kemudian di sebelah kirinya juga masih ada SIM card. Di bagian bawahnya ada mic lagi dan juga konektor Type C. Di bagian sini banyak banget tombol. Jadi di sini ada fingerprint, kemudian di sini ada tombol shutter untuk kamera, dan di sini ada tombol volume up and down. Kemudian di bagian depannya ada selfie kamera yang resolusinya standar sih, 8 megapiksel, dan untuk di bagian depannya ini sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 6, dan di belakangnya tadi juga udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita nyalakan sambil kita aktivasi untuk beberapa benchmark, fingerprint dan lain-lain, sambil kita hands on untuk fitur kameranya. Karena tentu ketika membeli Sony Xperia 1 Mark II pasti fokusnya adalah di kamera. Oke, jadi Sony Xperia 1 Mark II-nya sudah saya aktivasi dan juga saya install beberapa aplikasi. Untuk user interface-nya sih masih Android stock banget ya.
seperti ini. Jadi ya enaknya sih ringan, cuman dari segi tampilan bener-bener sederhana banget. Mungkin kita coba lihat dulu beberapa aplikasi yang tidak ada di Sony Xperia 10 Mark II kemarin. Jadi pertama, ini nggak ada di Sony Xperia 10 Mark II kemarin, nggak ada aplikasi namanya Game Enhancer, karena memang untuk Sony Xperia 1 Mark II ini dia udah pakai Snapdragon 865 dengan memori RAM-nya 8GB, memori internalnya 256GB, jadi udah bisa dibilang fleksibel banget. Kemudian mungkin langsung aja kita cek di sini untuk displaynya ya, karena displaynya ini bener-bener overkill banget menurut saya. Jadi untuk displaynya ini menggunakan panel OLED pertama ya, harganya udah hampir 20 juta lebih kalau misal masuk Indonesia masa pakai IPS. Jadi dia udah pakai panel OLED dengan screen resolusinya itu 1644 x 3840. Screen diagonalnya kalau di AIDA terbacanya 9,76 inch dan untuk DPI-nya 428. GPU-nya pakai Adreno 650 dan refresh rate-nya sayangnya masih 60Hz. Dan panel OLED dari Sony Xperia 1 Mark II ini juga sudah memiliki fitur XDR dan dia juga udah ada image enhancement. Nah, kalau kita masuk ke bagian setting, kemudian image quality setting, itu ada fitur yang namanya Creator Mode yang dipowered by Cinalta. Nah, kalau misalkan kita centang di bagian sini, warnanya itu akan terlihat lebih flat atau bisa dinamakan adalah warna kreator. Jadi kalau misalkan warna flat itu degradingnya lebih gampang. Cuman karena saya suka fitur standarnya, warnanya jadi lebih cerah, jadi saya pakai fitur standar. Kemudian karena dia udah pakai Android 10, jadi jelas ada fitur dark theme, dan yang menarik di sini juga ada fitur white balance, di mana kita bisa setup manual nih untuk tingkat saturasi warnanya. Kalian bisa setup bener-bener manual dan disesuaikan dengan keinginan kalian. Sayangnya untuk fitur di sini ya, nggak ada fitur untuk mengurangi screen resolusi dari Sony Xperia 1 Mark II ini. Jadi kalau di OnePlus 8 Pro itu kan dia memiliki screen resolusi yang tinggi, tapi dia juga bisa diturunkan lagi agar baterainya lebih hemat. Dan untuk Sony Xperia 1 Mark II ini baterainya coba kita lihat, kalau di AIDA baterainya itu 3860 mAh. Jadi bayangkan dengan screen resolusi yang tinggi banget dengan baterai yang nggak sampai 4000 mAh, apalagi screennya ini nggak bisa kita turunkan, mungkin daya tahan baterainya akan lebih boros. Cuma nanti akan kita tes di reviewnya, ini cuma sekedar unboxing dan juga hands on. Sekarang mungkin langsung aja kita cek untuk skor Antutunya ya, Snapdragon 865 di Sony Xperia 1 Mark II ini berapa sih, dan hasilnya dia mendapatkan 562.021. Dan skor ini kalau misalkan dibilang tinggi ya tinggi, tapi standarnya Snapdragon 865. Yang Snapdragon 865 tertinggi yang pernah saya review itu adalah Nubia Red Magic 5G dengan 600.000 skornya kalau di Antutu. Buat kalian yang nggak percaya Antutu juga tenang aja. Di sini saya juga udah pakai Geekbench 5, dan di Geekbench 5 ini performanya kalau di single core-nya itu adalah 907, multi core-nya 3329. Dan kalau kalian lihat di sini tuh saya tes lagi yang pertama, skornya cukup rendah ya dengan single core 176, multi core-nya 2800-an. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memiliki aplikasi yang namanya adalah Game Enhancer yang ada floating app-nya di sini. Jadi ketika ini saya tekan, kita bisa memilih mode sama seperti di Huawei. Di Huawei itu kan ada, kalau misalkan kita masuk ke settingan baterai, ada settingan performance-nya. Nah, di Sony Xperia 1 Mark II ini juga ada. Jadi ada mode balance dan juga ada mode performance. Yang pertama itu ketika saya tes benchmark pertama kali itu adalah mode balance, dan ketika mode performance skornya lebih tinggi tadi. Dan di Antutu tadi itu juga mode performance. Kalau misalkan pakai mode balance, skornya itu udah saya screenshot, skornya itu sekitar ini 485.000 kalau di mode balance, sedangkan mode performance-nya bisa naik sekitar 100.000 CB. Kemudian kalau di 3D Mark ini saya juga pakai settingannya dua-duanya, jadi mode balance dan performance. Di mode performance-nya 8.907 dan di mode balance-nya sekitar 7.000-an yang ada di bawah ini, jadi 7.201 dan juga 7.063. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk kameranya ya, karena yang menurut saya paling menarik adalah di bagian kamera. Karena Sony sendiri mengklaim kalau Sony Xperia 1 Mark II ini memiliki teknologi yang sama dengan kameranya, yaitu Sony Alpha Series, Sony A6000, A6500 dan juga Sony A6400 mirrorless. Mungkin kita coba dulu untuk di aplikasi kamera bawaannya ya. Di sini user interface-nya masih sama dengan Sony Xperia 10 Mark II kemarin, dan di sini ada 3 lensa yang seharusnya karena resolusinya sama, jadi kalau dari segi kualitas nggak akan berubah banyak. Kita coba dulu satu, kita foto, kemudian lensa wide-nya 1,
Dan lensa zoomnya juga kita foto sekali. Nah, kalau dari tampilannya Sony Xperia 10 Mark II ini sih nggak ada perbedaan kualitas gambar karena lensanya sih sama 12 megapikselan, jadi seharusnya sih sama juga. Dan kalau di aplikasi kamera bawaannya Sony ini kita nggak bisa menemukan teknologi yang sama dengan Sony Alpha Series. Jadi kita harus masuk ke aplikasi lain yang namanya adalah Photo Pro dan juga Cinema Pro. Kita coba dulu untuk Photo Pro ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, sayangnya untuk Photo Pro ini nggak ada mode untuk portrait ya. Jadi untuk user interface-nya kita dipaksa harus masuk ke mode landscape seperti ini. Jadi dari tampilannya kalian bisa lihat sendiri, kita bisa ganti lensanya. Lensanya ada 16 mm, 24 mm dan lensa 70 mm. Kita pakai 16 mm aja dan autofocusnya juga bisa kita atur nih. Mau autofocusnya manual atau yang auto. Kemudian di sini juga, wah ini sih sama banget ya dengan kamera mirrorless Sony Alpha Series. Di sini ada autofocus on, autofocus off. Kemudian ISO-nya bisa kita aktif. Dia juga ada haptic feedback ya. Ketika saya pindah ISO seperti ini, HP-nya getar. Menurut saya ini ya fleksibel banget. Untuk ISO-nya mulai dari 80 atau berapa ini? Mulai dari 50 sampai di 1600 untuk kameranya sendiri. Mungkin kita coba. Kemudian ada ini fokus areanya kita bisa atur juga sama seperti di Sony. Jadi bisa wide atau center. Kemudian juga ada white balance-nya kita bisa atur ya, untuk warnanya kalian pengen seperti apa bisa kita custom juga, daylight. Wah, ini sih benar-benar mirip ya dengan Sony Alpha Series ya. Kemudian di sini ada displaynya. Nah, ini ada aspek rasio, kemudian exposure, fokus, setup dan lain-lain yang di reviewnya akan kita bahas. Ini kita bahas masalah user interface-nya dulu ya. Dan kita bisa jepret dari tombol shutter ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita pakai autofocus on, nah ini nggak bisa dipencet nih fokusnya. Mungkin kita cari di auto, sebentar. Kita cari di autofocus on. Oh, nggak bisa dipencet ya. Jadi kita nggak bisa milih fokusnya. Dia center di tengah aja. Atau mungkin ada settingan lain. Nanti kita cobalah. Oh, ini center. Spot. Nah, spot ini juga ini nggak bisa digeser ya. Kemudian kita juga bisa atur bukaannya berapa. Wah, ini sih bener-bener mirip dengan Sony Alpha ya. Oke, untuk fotonya kira-kira seperti itu di aplikasi Photo Pro-nya yang nanti di reviewnya akan kita bahas lebih detail lagi. Dan sekarang kita coba untuk fitur Cinema Pro. Jadi buat kalian yang suka dengan videografi ya, ini ada software lagi, aplikasi lagi dari Sony Xperia 1 Mark II yang namanya adalah Cinema Pro. Nah, untuk Cinema Pro ini resolusinya bisa 4K. Kemudian ini bisa kita bisa pilih project dulu nih kalau nggak salah ya, sebentar. Nah, ini open project, kemudian kita pilih project baru di sini, new project. Kita namain aja terserah apapun, terserah kalian ya. Kemudian di sini ada resolusi 4K sampai 60 fps. Lock-nya kita bisa di set di sini. Nah, bukan lock ya, look. Jadi dia kayak color gradingnya seperti apa, kalian bisa pilih seperti apa, seperti ini. Ini saya pilih NA aja ya. Kemudian ISO-nya kalau di sini dia bisa sampai 800 untuk ISO-nya ya. Kalau di mode 4K. Tapi kalau misalkan kita masuk ke 2K, apakah bisa kita tambah? Tetap nggak bisa, 800. Kemudian di sini ada beberapa menu juga seperti fokusnya auto atau manual. Kalau misalkan pilih manual, seperti ini tampilannya. Jadi buat kalian yang suka videographer dengan settingan-settingannya Sony, terlebih Sony mirrorless, itu keren banget sih ya. Shutternya juga bisa kita pilih di sini. Oke, apalagi? Di sini ada stabilizer on, meter manual, frame lens, grid line, level on, grid line. Grid line ini kayaknya yang kotak-kotak. Nah, bener. Level on ini kayaknya yang metering itu. Kemudian, oh di sini juga ada tutorialnya nih. Ada menu tutorial. Kalau mungkin kalian pengen lebih expert di Cinema Pro, softwarenya kalian bisa pakai di sini. Dan untuk user interface-nya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan bahas di reviewnya nanti ya. Karena kalau kita bahas sekarang itu bakalan panjang banget videonya. Dan sekarang mungkin kita coba untuk musiknya ya, karena dia juga sama seperti Sony Xperia 10 Mark II, dia memiliki yang namanya adalah fitur dynamic vibration. Jadi dia akan getar. Kita bisa atur tingkat getarnya seberapa di bagian sini. Nah, dan untuk speakernya coba kita lihat. Dia udah dual speaker, jadi ada di bawah dan juga di atas. Nah, ini kalau misalkan kita buat nonton ya,
itu enak banget karena memang rasionya rasio sinematik atau rasio TV. Memang slogannya itu when smartphone meet TV. Jadi kalau kita gunakan untuk nonton film yang kebanyakan rasionya adalah 21:9, itu bakalan enak banget seperti ini. Ditambah lagi dia memiliki fitur dynamic vibration. Ketika kita menonton itu akan getar-getar, kerasa kayak kita ikut di dalam filmnya gitu. Jadi kalau untuk urusan film dan juga kamera sepertinya sih Sony Xperia One Mark II ini GG banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on dari Sony Xperia One Mark II kali ini. Dan saya akan review, mungkin saya dulukan ini ya. Saya ada banyak HP yang harus direview, tapi karena saya lebih tertarik ke ini, mungkin akan saya dulukan ini. Karena bisa dibilang kalau untuk harganya dia lebih mahal dari iPhone 11 Pro Max yang dulu pernah saya beli. Kalau dibandingkan dengan iPhone 12 nanti, apakah harganya sama? Kita tunggu aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.